Konten ini mengandung spoiler. Jika Anda tidak keberatan dengan spoiler, semoga Anda menikmati konten dari kami. Hyojin pindah ke sebuah apartemen yang cukup tua demi belajar agar lulus ujian CPNS. Anehnya, orang-orang yang dia temui di apartemen itu tidak ramah padanya. Baru datang aja, dia sudah bertemu dengan seorang ibu judes yang mengatakan bahwa Hyojin tidak boleh berisik dan mengaku bahwa mereka akan segera pindah ke Seoul karena suaminya akan mendapat promosi. Selain itu, ibu ini juga berkata bahwa dia harus membawa anaknya ke dokter gigi karena gigi anaknya bolong. Dan anaknya si ibu ini bernama Jo-hee. Di lain tempat, ada juga seorang PNS bernama Hyojin juga. Dia baru pindah dan akan bekerja di wilayah tersebut. PNS-nya di sini kayak keliling gitu. Kayak ngecekin sobat-sobat miskin dalam menyelesaikan masalahnya. Gampangnya kayak dinas sosial semacamnya lah. Awalnya Hyojin ini bekerja di sebuah pabrik. Namun gak lama Hyojin ini dipecat karena salah menerima order. Alhasil hidup Hyojin dipenuhi dengan belajar dan belajar. Suatu hari ibunya Jo-hee datang ke apartemennya Hyojin dan menawarkan $500 kalau Hyojin mau ngasih privat ke Jo-hee. Tergiur dengan $500, Hyojin pun mengiyakan. Namun, hal yang berlawanan dia dapatkan dari Jo-hee. Dia bilang ibunya itu bohong, bayar sewa aja gak mampu. Ibunya gak akan mampu bayar Hyojin. Namun, Hyojin tetap mau ngasih privat sama Jo-hee. Hyojin dan Jo-hee pun semakin dekat. Mereka mulai belajar bersama. Namun, pada suatu malam, Hyojin menemukan Jo-hee masuk ke toko yang ada di bawah apartemen mereka. Dan kebesokannya, Hyojin menemukan bahwa orang-orang yang tinggal di toko tersebut dibantai habis-habisan. Hyojin pun mulai bertanya pada Jo-hee, apakah dia yang melakukan pembunuhan itu. Jo-hee berkata tidak, namun dia tidak menyangkal bahwa dia masuk ke toko tersebut untuk membeli rokok. Karena hanya toko itulah yang tidak memintanya untuk menunjukkan tanda pengenal. Kehidupan Jo-hee pun mulai tak terkendali. Dia disiksa oleh ayahnya yang pengangguran dan dijual oleh ibunya sendiri. Dan Jo-hee pun berkata pada Hyojin bahwa dia sebenarnya bukan anak kandung dari pasangan itu. Jo-hee pun mendatangi kamar Hyojin dan berkata bahwa hari ini adalah ulang tahunnya. Dan di tengah malam, Hyojin mendapati Jo-hee terjun dari atap apartemen, bunuh diri. Keesokan harinya, PNS yang bernama Hyojin tadi mendatangi kamar Hyojin. Dan terkuaklah bahwa Hyojin adalah Jo-hee yang sebenarnya menderita depresi berat dan menganggap dirinya adalah Hyojin, satu-satunya orang yang dekat dengannya 10 tahun yang lalu. Tak terima dengan kenyataan tersebut, Jo-hee membunuh Hyojin asli dengan memukul kepalanya menggunakan kunci Inggris. Yap, begitulah kira-kira isi dari film ini. Di film ini juga ada kisah sampingan, di mana Jo-hee saat berpura-pura menjadi Hyojin bertemu dengan seorang pria lugu bernama Kyung-soo, yang akhirnya melakukan hubungan seks dan membuat Kyung-soo begitu senang karena merupakan kali pertamanya. Dan Kyung-soo ini adalah orang yang menemukan Hyojin asli terbunuh. Hidup yang keras membuat Jo-hee tidak dapat hidup dengan layak. Dia dibully oleh teman-temannya, disiksa oleh ayahnya, dan dijual oleh ibunya. Jo-hee merupakan nasib sial yang tak berujung. Untuk dapat bertahan dari ini semua, maka tak heran jika dia berusaha menjadi orang lain. Film ini cukup lama dan membuat bingung pada awalnya.
Saya kira ini seperti flashback maju mundur, seperti halnya film puzzle garapan Eisuke Naito, atau kalau dari Indonesia ya kayak Claudia Jasmine lah, garapan Awi Suryadi. Namun ternyata salah. Ini bukanlah kisah flashback melainkan alur maju, di mana Johi dihantui oleh masa lalunya. Durasi filmnya cukup lama dan membosankan. Namun hal ini rasanya sepadan karena twist yang disajikan cukup epik. Kalau kalian suka dengan video kami, silakan like, share, dan subscribe.